Jumpa lagi di Beyond Headline. Drama di Republik ini tak kunjung berhenti. Kini muncul lagi drama pekan lalu, ada upaya spionase yang dilakukan oleh anggota Densus 88 kepada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Febri Adriansyah. Bahkan melalui media sosial kita bisa menikmati bahwa ada operasi sikat Jampitsus, pengintaian Densus 88 terhadap Jampitsus memang menimbulkan banyak pertanyaan. Ada apa di balik drama itu? Sebelumnya juga ada drama di mana ada teror dalam tanda petik di lingkungan Kejaksaan Agung. Jampitsus adalah organ di Kejaksaan Agung yang memang sedang menangani tindak pidana khusus. Di antaranya adalah korupsi timah ilegal di Bangka. Seorang saksi ahli yang diminta untuk menghitung kerugian negara, kerugian sosial dan kerugian ekonomi akibat penambangan ilegal timah di Bangka menyebutkan ada kerugian mencapai angka 271 triliun. Sejumlah pesohor memang telah ditangkap dan dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Agung. Antara lain adalah Harvey Mois dan Helena Lim. Memang yang jadi pertanyaan adalah apakah penyelidikan atau penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung semata-mata hanya sebagai operator atau ada intellectual leader, ada otak di balik penambangan ilegal di Bangka. Memang karena tidak ada klarifikasi atau belum ada klarifikasi, spekulasi itu bergerak demikian liar di media sosial, di media online, mulai disebut-sebut bahwa penambangan ilegal timah di Bangka itu mendapatkan backingan dari seorang purnawirawan jenderal polisi. Bahkan inisialnya disebut, meskipun saya dalam forum ini tidak akan menyebut siapa inisial itu, ya, bahwa inisial itu jelas spesifik siapa yang akan membackingi seperti itu. Memang penguntitan Jampitsus dan kemudian oleh Densus 88 apakah terkait dengan tambang ilegal juga belum bisa dipastikan karena memang tidak ada klarifikasi dari otoritas yang berwenang. Pihak kepolisian pun kemudian diam, pihak kejaksaan pun kemudian diam, Menko Polhukam Hadi Cahyanto pun kemudian diam sehingga publik menerka-nerka ada apa di balik kasus penguntitan Jampitsus oleh anggota Densus 88. Sebagaimana dikutip oleh sejumlah portal berita, Febri Adriansyah dikuntit anggota Densus 88 saat akan malam di kawasan Cipete. Kemudian anggota yang disebut sebagai anggota Densus 88 itu kemudian diamankan oleh polisi militer. Polisi militer memang belakangan lebih banyak melakukan pengawalan terhadap jaksa-jaksa di Kejaksaan Agung. Dikutip oleh Tempo.co, kemudian Febri sempat menelepon Kabar Eskrim Wahyu Widada menanyakan apa yang terjadi, tetapi juga tidak diketahui apa yang terjadi. Kemudian dijelaskan bahwa ada anggota Densus yang kemudian juga diamankan. Menurut Tempo.co, Kabar Eskrim meminta agar Densus dikeluarkan, dibebaskan, tapi tidak dikabulkan. Hanya kemudian statusnya Densus itu seperti apa juga belum terlalu jelas. Febri kemudian melaporkan kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin. Tapi sampai sekarang Senin 27 Mei belum ada juga penjelasan dari pihak kejaksaan, belum ada penjelasan dari pihak kepolisian, belum ada penjelasan dari pihak Menko Polhukam, Komisi Kejaksaan juga belum mendapatkan informasi, Komisi Kepolisian juga belum mendapatkan informasi, hampir semuanya belum mendapatkan informasi apapun. Itu adalah drama yang memunculkan tanda tanya. Publik sebagai pembayar pajak tentunya berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Akibat tidak dijelaskan kemudian muncul berbagai spekulasi. Tidak terjelaskannya apa yang terjadi, fenomena penguntitan Jampitsus oleh Densus 88 disebut-sebut sedang adanya proses negosiasi karena semuanya orang tahu juga bahwa menurut sejumlah pengamat bahwa hampir dalam semua tambang-tambang ilegal ada backup dan itu tentunya bukan hanya satu kelompok yang melakukan backingan politik tapi juga banyak kelompok. Apakah kemudian tidak terjelaskannya kasusnya adalah bagian dari belum selesainya kemudian perundingan-perundingan atau bagaimana atau apa yang disampaikan kepada publik, tentunya ini menjadi tanda tanya. Yang menarik justru adalah peristiwa pada hari Senin di Istana Negara, Kepala Polri Jenderal
Listio Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, kemudian berfoto bersama, kemudian diikuti oleh Panglima TNI Agus Subianto yang memberikan kesan bahwa semuanya aman-aman saja, bahkan diucapkan tidak ada masalah. Memang itu adalah drama awal, memang yang jadi pertanyaan kenapa juga Komisi 3 DPR yang kemudian mereka duduk di Senayan mewakili kita-kita sebagai pemilih juga kemudian diam saja, tidak ada yang bertanya, tidak aja mengambil inisiatif untuk mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Tentunya ini menjadi tugas wartawan melakukan investigasi ya sebelum investigasi itu dilarang sehingga melakukan investigasi di balik tambang, di balik penguntitan Densus 88 terhadap Jampitsus dan juga apa yang sebenarnya terjadi. Drama itu belum muncul, belum terjelaskan apa yang sudah terjadi, tiba-tiba muncul laporan-laporan ke KPK yang menyebutkan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Febri Adriansyah disebut-sebut dilaporkan ke KPK karena soal barang rampasan negara. Nah, drama-drama yang seperti inilah yang kemudian membuat publik bingung dan juga membuat publik khawatir dan cemas apa yang sedang terjadi di Republik ini. Sebaiknya otoritas-otoritas resmi, Presiden Joko Widodo, Menko Polhukam Hadi Cahyanto, Kapolri dan Burhanuddin kemudian memberikan penjelasan kepada publik sehingga semua masalah dari satu drama ke drama yang lainnya semakin jelas, tidak perlu ada yang ditutup-tutupin karena di era yang sangat terbuka semuanya pasti akan bocor ke ruang publik dan pada saatnya nanti juga akan menimbulkan krisis kepercayaan kepada otoritas negara. Jika video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, share, dan komen agar kanal ini kian berkembang dan berkembang untuk Indonesia yang lebih baik.